gereja maupun yang sedang mengikuti live streaming dari manapun Bapak Ibu Saudara beribadah pada malam hari ini. Sungguh sukacita bagi kita semua, kita boleh berkumpul untuk memuji Tuhan dalam ibadah Kamis malam ini. Dan mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah Kamis, di mana ibadah malam ini dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Ibu Sri Madi Alipuria. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Ya Bapak, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di mana Engkau telah menyertai kami dari tempat kami masing-masing sehingga kami boleh sampai di gedung gereja ini dengan keadaan selamat. Bapak, pada malam hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak, kiranya Engkau sertai ibadah kami malam ini. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, yang tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal. Tuhan, kiranya Engkau juga sertai mereka. Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang bertata di dalam kehidupan kami, dan kami juga membawa seluruh perangkat yang akan kami gunakan malam ini. Kami juga serahkan tim musik, tim song leader, tim multimedia, teman-teman kami yang di parkir dan keamanan, semua kami yang terlibat di dalam pelayanan malam ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sertai. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, di dalam nama-Mu kami membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu, introitus pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21 yang berbunyi demikian. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan kita akan menyanyi dari NKB 191 ayat 1-3 di dalam Roh Yesus Kristus. Yeah.
kembali kami anak-anak-Mu, Engkau perkenankan untuk hadir malam ini. Tuhan, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Hari lepas hari, Engkau selalu memberkati kami. Bapa, malam ini juga kami mengakui bahwa sebagai manusia yang lemah, kami banyak sekali melakukan kesalahan, Tuhan. Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami datang kepada-Mu, Bapa, untuk memohon kiranya Engkau perkenankan kami untuk beribadah malam ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami. Dan nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sambut dengan pujian Roh Kudus, Roh hadir di sini. Ya Bapa, dan sungguh rindu kami akan jamaah dari kuasa yang mengasihi akan kami rindu memperoleh kekuatan melalui pemberitaan firman Tuhan yang kami akan
baca melalui firman, kami renungkan bersama-sama. Dan sungguh itu Tuhan, kami akan dibimbing oleh firman ini. Khususnya di dalam kami menjalani hidup yang tidak lepas dengan pergumulan-pergumulan. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapan kuasa Allah Roh Kudus memenuhi, sehingga hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 12. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayat 11. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama 3 mulai. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang gadis. Ia menyuruh membunuh Yakobus dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan membunuh anak. Waktu hari setelah itu dikata, Herodes menyuruh meninggalkannya bahwa penjagaan waktu itu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah yang mengadakannya ke orang. Demikian itu akan dalam perjalanan. Tetapi jemaat itu pun mendoakan. Pada malam waktu Herodes sedang mengadakannya kepada orang, Petrus tidurnya dan belenggu dengan kuat. Selain itu prajurit melawan serang kawan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan kepada Petrus dan cahaya yang sinar dan kuat. Malaikat itu menegur Petrus membangunkan. Bangunlah segera, maka gugulah rantai itu. Lalu kata malaikat itu kepadanya, karena tinggalmu dan karena rasa Satan, ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan bajumu dan ikutlah. Lalu ia mengikuti malaikat itu berkata, sampainya ia melihat suatu perut. Setelah mereka menuju mahkamah pertama dan kawat kedua, sampainya mereka menuju kota. Pintu itu bergerak dalam sendirinya. Sesudah tiba di rumah, mereka berbicara. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menipu malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergi dari di situ banyak orang berkumpul. Sampai sekian jauh membaca firman Tuhan dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya. Saya melihat ada beberapa kita yang hadir adalah orang-orang yang bertekun setiap hari Kamis rajin datang. Kiranya kehadiran Bapak Ibu semua, kita semua
sungguh akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, tentu Tuhan senang memberikan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan malam hari ini, kira-kira ayat mana yang paling Bapak Ibu tertarik? Ada ayat mana yang paling mengesankan buat Bapak dan Ibu? Ayat 8. Kenapa Pak? Ada mujizat. Ya, kita memang senang ada mujizat ya. Semua orang pasti rindu memperoleh mujizat di dalam kehidupannya. Saya tertarik merenungkan untuk ayat yang kelima. Di situ dikatakan demikian, Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi semangat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Apa yang mau disampaikan melalui kesaksian firman Tuhan? Bagi saya inilah sikap anak Tuhan yang perlu kita teladani, yakni ketika ada persoalan, ketika ada masalah, dan masalah itu barangkali tidak akan mungkin dapat diatasi oleh akal pikiran, tidak dapat diatasi lagi dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengalami jalan hidup, ternyata saya sendiri melihat di sini, bagi orang yang percaya tidak ada istilah jalan hidup. Tidak ada istilah kita mengeluh, lari daripada masalah. Lihatlah apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di saat ada pergumulan yang begitu berat. Betapa saya mengatakan berat karena mereka yang percaya kepada Tuhan ada dalam ancaman. Bukan saja ancaman. Salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus dibunuh. Kemudian Petrus ditangkap. Dan rencana Herodes untuk melakukan hal yang sama, yakni agar Petrus pun akan mengalami hal yang sama, yakni dia pun dibunuh supaya mereka dapat menyenangkan hati orang Yahudi. Itulah situasi, itulah kenyataan, itulah beban yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan jemaat pada waktu itu. Dia ada dalam. Jadi katakan tadi ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi cuma dengan tekun mendoakan mereka, mendoakannya kepada Allah. Jadi sikap, tindakan yang diambil oleh jemaat pada waktu itu adalah tindakan yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mereka tahu apa itu doa. Mereka mengerti pasti bahwa kuasa doa itu luar biasa. Kapan kelompok mana yang menyanyikan doa orang benar bila didoa kelompok mana? Diaspora.
Jadi kita tahu, kita senang juga waktu itu. Kita menyatakan bahwa doa sangat besar kuasa. Yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang, adakah di saat-saat pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita juga menunjukkan, mengambil sikap bahwa kita adalah orang yang beriman. Kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu untuk bersekutu, berdoa, menyampaikan keluhan pergumulan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ketika kita sudah hadir di gereja juga menunjukkan bahwa kita adalah beriman? Apakah kita ketika berdoa sungguh-sungguh kita menyerahkan beban kehidupan kita kepada Tuhan? Itulah pergumulan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara, jangankan berdoa 1 jam, kadang-kadang 15 menit saja, atau 10 menit atau 5 menit, kita sudah merasa doa itu sudah terlalu panjang. Doa itu lalu tidak lagi ada kuasa. Apa yang menyebabkan? Kira-kira doa itu tidak lagi memiliki kekuatan. Seperti yang kita katakan tadi. Karena seringkali di dalamnya tidak ada kesempatan. Sedang berdoa tidak bersatu hati, menyampaikan pergumulan, menyampaikan keluh kesah. Dalam hati berkeluh saja selalu. Kan begitu ya? Ada yang kita tidak sepakat di dalam doa. Bagaimana doa pada kuasa? Barangkali nanti setelah ini kita punya tim persekutuan doa. Ya. Karena apa? Kita diminta tim persekutuan doa itu untuk hadir besok di dalam hari. Saya kebingungan siapa pengurus persekutuan. Sering kita berkata bahwa doa itu penting. Doa dapat mengubah. Dalam ketika kita diajak berdoa, susah.